Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman saya menanyakan, mengapa saya mudah lupa? Misalnya saya menaruh kunci mobil, kunci motor, saya lupa di mana. Saya menaruh STNK, saya menaruh uang, saya lupa judul bukunya apa, saya lupa buku itu terbitan tahun berapa, siapa pengarangnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena itu, saya berusaha menjawab untuk semuanya saja, karena ini adalah masalah kita semua, dan setiap manusia pasti mengalami. Siapa tahu banyak di antara teman saya yang bisa memanfaatkannya. Sebelum saya menjawab itu, saya punya permainan dan permainan itu merupakan peraga. Bagaimana kita bisa mengingat kembali. Sebagai contoh di sini, saya punya permainan kartu, namanya juga permainan, tapi ini sebagai alat peraga saja. Di sini ada dua kartu, yaitu kartu King's Cup dan 9 keriting. Kalau misalnya kartu ini saya ambil satu, yaitu King's Cup. Ini King's Cup. Kemudian saya letakkan di sini, maka di sini tertinggal adalah 9 keriting. Nah, gambaran ini sebenarnya adalah bahwa apa yang kita ingat sekarang, seperti ini, yaitu King's Cup dan 9 keriting, pada saatnya kita bisa lupa. Atau apa-apa yang kita ingat pada waktu dulu, sekarang kita lupa. Kalau misalnya sekarang, ini saya taruhkan di sini lagi. Saya tutupkan di sini. Dan ini kosong sekarang sudah. Dua-duanya ada di sini. Nah, dengan perjalanan waktu, apakah sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, dan sebagainya, apa yang tadi kita ingat, yaitu King's Cup dan 9 keriting, dengan pengaruh berbagai hal ini bisa kita lupakan nih. Apa yang ada di sekarang ini, apa yang kita ingat itu bisa lupa. Dan kalau kita lupa, berarti pikiran kita kosong. Sebagai contoh bisa kita lihat sekarang. Saya lihatkan sini sebagai peraga saja. Mohon maaf. Ini kosong, tidak ada apa-apanya. Berarti kita lupa. Kalau misalnya kita ingat kembali, maka hal-hal yang tadi kita lupakan itu bisa kita dapatkan kembali. Apakah kuncinya, apakah judul bukunya, apakah tahun terbitnya, atau nama pengarangnya, atau kita menaruh uang di mana, STNK di mana, kita bisa ingat kembali. Sebagai contoh di sini, sebagai peragaan saja, saya tunjukkan bahwa 9 keriting tadi bisa kita ingat dan muncul di sini. Mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman semua, ini permainan dan juga peraga saja. Persoalannya adalah bagaimana kita mengingat kembali itu. Dan ini akan saya sampaikan, cara-cara mengingatkan kembali apa yang kita lupa. Akan saya bagi dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah bagaimana kita mengingat kembali, yang saya beri judul itu detektif pribadi. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita mengingat kembali barang-barang yang hilang. Lalu diberi judul detektif pribadi. Lalu nanti bagian 2, video yang bagian kedua, nanti ada metode baru, metode yang lain yang akan saya kemukakan. Berikut ini marilah kita bahas satu persatu, dan kali ini saya akan membahas bagian pertama dulu. Teman-teman semua, apa yang kita terima sebagai informasi, atau yang kita ingat saat ini, atau yang kita ingat saat masa lalu, sebenarnya itu adalah apa informasi yang kita terima sebagai realitas eksternal. Jadi apapun yang diterima dari luar pikiran kita lalu masuk dalam pikiran kita. Kemudian
Kalau itu bisa kita saring dan kemudian kita masukkan dalam pikiran kita karena itu kita terima, itu merupakan belief atau merupakan keyakinan. Dan kalau itu perlu kita simpan, lalu kita simpan. Nah, yang penerimaan pertama itu disebut dengan realitas eksternal, kemudian yang penerimaan berikutnya setelah kita saring itu masuk di dalam simpanan disebut sebagai realitas internal. Nah, realitas eksternal itu kita terima di otak sebelah kiri dan simpanannya itu kita terima di otak sebelah kanan. Otak sebelah kiri disebut dengan pikiran sadar yang berada dalam gelombang otak lebih dari 14 Hz, sedangkan simpanan informasi itu ada di pikiran bawah sadar dan frekuensi gelombang otaknya di bawah 14 Hz. Yang pertama tadi disebut dengan frekuensi gelombang beta dan simpanannya ini pada pikiran bawah sadar disebut sebagai frekuensi gelombang otak alfa. Semuanya bisa diukur, hanya sayang bahwa saya sampai saat ini belum terpikir untuk membelinya alat itu karena bagi saya alat itu masih terlalu mahal sehingga belum terpikir untuk membeli. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari barang yang hilang, lalu mengingat kembali apa yang kita lupakan? Apakah itu judul buku, apakah itu pengarang buku, apakah itu menaruh kunci, apakah itu menaruh uang, dan sebagainya. Nah, karena simpanannya itu berada di pikiran bawah sadar, sudah barang tentu kalau kita ingin mencarinya, ya kita harus mengakses pikiran bawah sadar itu. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita mengakses pikiran bawah sadar. Ini bisa kita lakukan sendiri atau bisa minta bantuan orang yang ahli di bidang itu. Sudah barang tentu kalau kita lakukan sendiri dengan orang yang belum belajar tentang hipnosis, ini juga masih terbatas, caranya juga terbatas, yaitu bisa dilakukan seperti ini. Kita cari lokasi atau ruang yang tenang, yang nyaman. Kemudian kita berusaha merelaksasi pikiran. Kita berusaha istirahat dengan tenang. Lalu kita berhitung mulai dari 100 menuju ke 1. Ini sebenarnya adalah proses menuju ketenangan, proses menuju penurunan frekuensi gelombang otak. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan, maka artinya kita sudah dalam istilah hipnosis itu sebagai kondisi trans. Cara yang kedua adalah kita bisa sama dengan mencari tempat yang tenang, yang nyaman, ruangan yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita bisa ambil nafas pelan-pelan, ditahan tahan yang selama mungkin, dan kemudian dilepaskan pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, ditahan selama mungkin, dan kemudian dilepaskan pelan-pelan. Ini sampai beberapa kali, sampai 5, 6, 7 kali, dan sebagainya. Nah, keduanya sama. Ini adalah proses menuju ke kondisi trans atau penurunan frekuensi gelombang otak. Karena kalau kita lakukan sendiri yang kita tidak belajar mengenai hipnosis, ya caranya terbatas itu. Tetapi kalau kita misalnya dengan cara lain tidak mau dengan berusaha sendiri, kita bisa membantu orang yang ahli di bidang itu. Apakah ahli mind technology, apakah ahli hipnoterapis misalnya. Pasti beliau-beliau itu adalah mampu atau ahli di dalam penurunan frekuensi gelombang otak. Nah, pada kondisi itulah, pada saat frekuensi gelombang otak sudah turun, maka kita bisa mengingatkan kembali, kita bisa menanyakan barang-barang yang tadi kita lupakan. Kita coba mengingat, itu gampang sekali untuk mengingat.
apa yang kita lupakan tadi. Ini yang saya sebut sebagai menghadirkan detektif pribadi yang kita punya, karena itu sebenarnya ada pada diri kita. Itu cara yang pertama, yang saya sebut sebagai part one atau bagian satu. Nah, nanti di bagian kedua pada video selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana kita benar-benar menghadirkan detektif yang pernah kita kenal. Jadi kalau dulu ada detektif cerita-cerita fiktif mengenai detektif Sherlock Holmes, detektif misalnya detektif Conan misalnya, itu bisa kita hadirkan. Tetapi ini nanti di dalam video yang berikutnya. Dengan demikian maka informasi ini saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.